Tidak mungkin terbalas kasih-Mu ya Bapa. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang dapat kami sampaikan ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau telah mengorbankan diri-Mu. Kau mengorbankan tubuh dan darah-Mu, bahkan nyawa-Mu ya Tuhan. Menggantikan kami yang berdosa, yang dulu kami tidak layak untuk beroleh kasih karunia Allah. Tetapi karena kebaikan-Mu ya Tuhan, karena kemurahan hati-Mu, Engkau rela menggantikan kami naik di tiang gantungan salib itu ya Bapa. Sehingga saat ini kami beroleh kemurahan hati Allah, hidup yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk memuliakan-Mu dalam waktu yang singkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami memberikan diri kami, mempersembahkan tubuh kami untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman dan kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan berdoa. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita pada hari Minggu kemarin sudah melihat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus melewati sengsara dan kematiannya, dan Dia hidup kembali, ya. Dan kita sangat bersyukur kalau pada hari ini jemaat kudusnya Tuhan bisa semuanya berkumpul untuk sama-sama kita merayakan bersama melalui makan roti dan minum anggur yang sebentar akan kita laksanakan itu. Dan sebelumnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita sama-sama mensyukuri, ya, dan kita sama-sama merenungkan betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya pemberitaan akan kematian Kristus yang menyatakan kemuliaan salib. Ya, jadi itu adalah topik tema firman Tuhan yang saya sampaikan, menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang hadir di tempat ibadah ini maupun yang ada mengikuti di live streaming. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu, bahwa saat ini tentunya sama-sama kita ketahui seluruh orang beragama Kristen sama-sama melakukan satu acara yang khusus untuk memperingati akan kematian daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Bukan sekarang. Kristus tidak mati berkali-kali. Amin. Dia, Alkitab mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tetapi kita Bapak Ibu Saudara penting untuk bersama-sama merenungkan dengan baik-baik apa artinya kita memperingati kematian Yesus Kristus. Apa itu artinya bagi kita Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak mau hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita ini kita jalani tanpa pengertian yang benar. Amin. Kita harus melakukan segala sesuatu, terlebih lagi berkaitan dengan iman kita kepada Kristus. Itu harus kita lakukan
berdasarkan pengertian yang benar. Bagaimana pengertian yang benar? Harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bukan sesuai dengan akal pikiran kita atau ilmu yang tinggi yang mungkin kita dapat, atau melalui nalar atau logika kita sendiri. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran itu harus diuji berdasarkan firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab kita ini. Bapak memberitakan tentang kematiannya waktu dia ada di bumi ini kepada murid-muridnya, ya, pada saat itu mereka tidak mengerti arti daripada kematian kasih karunia saat ini, ya. Lukas pasal 24 ayatnya, dan saya akan membacakan. Di sini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ya, saya baca dari ayatnya yang ke-39. Lihatlah, tidak demikian pada saat itu. Ya, ada keraguan di hati mereka. Lalu Yesus meyakinkan mereka. Di ayat 40, sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Masih terus diyakinkan dengan apa? Dengan apa yang dilihat oleh mata kepala sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan ini tidak boleh terjadi sekarang ini. Ya, tidak boleh terjadi adanya orang yang ingin membuktikan dengan secara kasat mata tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus. Tidak bisa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab Yesus Kristus secara jasmani sudah tidak ada di sini. Tetapi Dia sudah bangkit dan naik ke surga sebagai roh. Amin. Bukan sebagai jasmani, bukan secara fisik, Bapak Ibu. Tidak lagi. Maka sekarang pengenalan kita kepada Kristus adalah saat ini di dalam roh dan kebenaran. Amin. Melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Tanpa melalui kebenaran firman Tuhan, yang ada adalah kesesatan. Dan kita tidak boleh mengulangi kegagalan daripada murid-murid Yesus dalam mempercayai tentang fakta kebangkitan daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kitab-kitab para nabi sudah memberitahukan, memprediksi, menubuatkan tentang kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sendiri telah berkali-kali menyampaikan kepada mereka. Tapi toh mereka juga tidak bisa yakin penuh dengan berita itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ini juga merupakan gambaran daripada manusia di zaman sekarang ini. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa dia percaya kepada Kristus, tetapi belum tentu dia percaya rahasia salib itu. Ya, ini yang mau kita renungkan bersama, saudara-saudara. Karena percaya pada Kristus bisa saja hanya sebuah ritual belaka. Ya, bisa saja itu digerakkan oleh spirit keagamaan, tapi bukan karena iman yang sebenarnya kepada hakikat daripada pengorbanan Kristus itu sendiri. Apa itu? Sebentar akan kita lihat. Tapi kita bercermin dulu di sini, Bapak Ibu Saudara, kegagalan daripada orang Israel. Meskipun sudah Tuhan beritahukan kepada mereka berkali-kali melalui para nabi-nabinya, tapi toh mereka tidak nangkap. Ada apa yang menghalangi, ya, pikiran dan hati mereka, Bapak Ibu Saudara? Apa yang menghalangi mereka untuk mempercayai perkataan Yesus tentang hal yang paling penting bagi kehidupan mereka?
Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Amin. Saudara, ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, tapi dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari apa yang kita lihat dari pemberitaan ini, ya, apa yang kita baca barusan, kita dapat membayangkan bagaimana Yesus yang tidak terlalu dipuaskan dengan sikap daripada murid-murid itu, kan? Kenapa, saudara-saudara? Tidak terlalu ditinggikan dia dengan respon mereka. Kenapa? Karena seharusnya mereka bersujud dan bersyukur menyambut dengan iman penuh tentang pengorbanannya dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita renungkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena terlebih bagi kita saat ini, bangsa-bangsa lain yang dulu tidak diperhitungkan, kita tahu hidup kita menjadi berarti adalah karena Kristus rela mati di atas kayu salib. Amin. Ya, saudara. Kalau bagi bangsa Israel, mereka sudah punya janji dengan nenek moyang mereka. Allah sudah punya janji akan menyelamatkan mereka. Bahkan sebelum Yesus Kristus mati pun, Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya Tuhan akan mengaruniakan berkat kerajaan sorga, dan mereka akan dijadikan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini. Meskipun saat ini mereka sedang gagal, tetapi janji itu akan dipulihkan nanti kalau Yesus datang pada kali yang kedua. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara dan saya? Ya, di mana kita, coba kita lihat lagi, sedikit lagi di dalam Matius pasalnya yang ke-16. Kita lihat sekali lagi Bapak Ibu. Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-16, saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-21. Ya. Pemberitahuan perikopnya, judul perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Itu judul perikop yang dibuat oleh lembaga Alkitab. Ya. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi kemana? Di Yerusalem, dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lengkap Bapak Ibu Saudara pemberitaan itu. Lengkap. Ya, disampaikan oleh Yesus bagi mereka, bagi bangsa Israel. 22. Tetapi Petrus apa? Menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus tidak menginginkan kematian Yesus Kristus. Ya, dan dia tidak tahu bahwa kalau Kristus tidak mati, maka dia akan mati di dalam dosanya. Maka dia tidak memperoleh keselamatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang sangat menarik adalah apa yang dikatakan oleh Yesus di ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab apa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Betapa berbahayanya Bapak Ibu Saudara, kalau orang saat ini tidak mengerti rahasia salib Kristus, berarti dia memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, dan itu adalah pikiran iblis. Ya, mungkin orang berpikir, enggak, saya enggak berpikir pikiran iblis, saya memikirkan tentang kehendak Tuhan. Oh ya, itu menurut pikiran Anda sendiri.
Tapi Yesus jelas mengatakan di sini bahwa ya, ada hal yang dipikirkan oleh Allah melalui pengorbanan salib Kristus yang sangat penting untuk diketahui dan direspon oleh manusia, dan jangan ada yang menolaknya. Sebab apa? Sebab berarti kebinasaan yang menanti. Ya. Tapi kalau kita bertanya, kenapa Petrus yang meragukan kebangkitan Yesus Kristus tetap bisa menjadi murid Kristus? Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Ya, saya beritahu Bapak Ibu dari firman Tuhan, karena bagi bangsa Israel, keselamatan, dasar keselamatan bukan didasarkan pertama-tama atas kematian Kristus dan pengorbanannya. Tidak. Tapi keselamatan bangsa Israel didasarkan pada janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, bangsa Israel, bahwa mereka harus percaya kepada Mesias. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya yang bukan orang Israel, kita tidak memiliki perjanjian itu. Kita hanya memiliki anugerah Allah berdasarkan kematian dan kebangkitannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita diperingatkan tadi ya, secara tidak langsung melalui apa yang dikatakan oleh Yesus. Jangan memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, karena itu berbahaya. Tapi pikirkanlah apa yang dipikirkan oleh Allah melalui kematian Kristus. Apa yang dipikirkan oleh Allah melalui kematian Kristus bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ya, Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasal 2, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-13. Kolose pasal 2, ayatnya yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Sebelumnya, kita baca dulu dari Kolose pasal 2, ayatnya yang ke-12. Oh, ya. Langsung saja ayat 13. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Apa ancamannya Bapak Ibu Saudara? Upah dosa adalah maut. Semua orang yang berdosa upahnya adalah maut. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara sampai saat ini masih orang berdosa juga? Apakah sia-sia kematian Kristus di atas kayu salib yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita? Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting untuk kita mengerti dengan baik. Apa artinya memperingati kematian Kristus? Itu tidak hanya semacam ritual saja yang mana itu sudah ditentukan di dalam kalender nasional sebagai hari libur, khususnya untuk menghargai umat Kristen. Itu tidak bisa menjadi sebuah rutinitas saja supaya gereja kelihatan aktif, ya, saudara-saudara, tidak. Tapi ini harus menjadi sesuatu yang sangat bermakna bagi kita. Amin. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena Kristus telah melepaskan kita, membebaskan kita dari segala dosa kita. Dia telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Maka sekarang status kita di hadapan Allah bukan lagi orang berdosa. Amin. Tetapi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah dipilih, yang sudah diperuntukkan oleh Allah baginya untuk memuliakan Dia untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini hal yang masih sangat sulit dipahami oleh banyak orang saat ini. Masa saya bukan orang berdosa, tiap hari saya masih buat dosa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat, kalau engkau mengaku engkau adalah orang berdosa, itu artinya upahmu adalah maut. Percuma engkau mengikuti Yesus kalau engkau adalah akhirnya harus binasa.
Tapi Alkitab mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Bahwa kita telah dihidupkan oleh Allah. Yang dulunya kita adalah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tapi sekarang apapun yang mengancam kita itu sudah ditiadakan oleh Kristus di atas kayu salib. Di mana dikatakan? Di ayatnya yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya di mana? Dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Bapak Ibu Saudara, rahasia yang terbesar adalah bahwa Kristus telah mati mengampuni segala dosa kita. Ini rahasia daripada salib, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar percaya, ya saya percaya Yesus mati di atas kayu salib, tapi saya masih tetap orang berdosa. Bahwa dosa-dosa saya masih banyak yang belum diampuni Tuhan. Karena itu saya harus minta supaya Tuhan mengampuni dosa saya. Pakai apa, saudara? Tuhan mengampuni dosa saudara. Cukup sekali. Dan untuk selama-lamanya Yesus berkata sudah selesai. Adakah rahasia kebenaran ini dipercayai oleh setiap orang yang mengaku percaya pada Yesus, saudara-saudaraku saat ini? Ini rahasia. Kalau kita ingin mengerti mengapa kita harus datang bersyukur dan mengingat merayakan kematian Yesus Kristus. Kenapa kita harus menangis dan terharu atas kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang mana, saudara? Kalau kita masih memahami seperti yang dialami oleh Petrus, ya, kita masih meragukan akan pengampunan segala dosa kita dengan menyatakan bahwa kita adalah masih orang berdosa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berarti belum mengenal kasih karunia Allah yang sesungguhnya. Sampai kapan, Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak tahu Tuhan Yesus datang, ya, dan kita tidak tahu hari kematian kita kapan. Tapi apabila saudara dan saya mengerti bahwa di atas kayu salib telah Dia tiadakan hukuman, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Roh yang memerdekakan kita telah membebaskan kita dari keberdosaan kita. Amin. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita memikirkan posisi kita yang baru di dalam menjalani kehidupan iman kepada Kristus ini. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Amin. Hidup baru. Hidup yang diperhitungkan oleh Allah untuk kemuliaan Dia. Itu bukan hasil pikiran kita. Itu bukan hasil logika kita. Dan itu bukan hasil analisa kita. Dan itu bukan hasil pendidikan kita yang tinggi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hasil daripada karya kita. Tidak. Tapi itu adalah hasil daripada hikmat Allah yang dinyatakan di atas kayu salib. Melalui pengorbanan Kristus semua dosa diampuni. Dan itu sekarang dinyatakan kepada kita sebagai berkat yang terbesar bagi kita saat ini. Amin. Seluruh hidup saudara bergerak dari kebenaran yang utuh ini. Ya. Tanpa mengerti rahasia salib, Bapak Ibu Saudara, semua hal yang dilakukan itu menjadi sia-sia. Kayu, rumput kering dan jerami. Kesadaran kita harus terpaut kepada kebenaran ini. Apapun yang mau kita lakukan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saya mengajak kita untuk melihat, ya, Matius pasal 26. Matius pasal 26, di mana Yesus Kristus pada malam hari sebelum Ia diserahkan, Dia mengumpulkan murid-muridnya dan mereka melakukan perjamuan. Perjamuan apa namanya, saudara-saudaraku? Ya. Matius 26. Kita lihat di ayatnya yang ke-26. Ya. Biasanya Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang memberikan nama kepada perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ini adalah perjamuan apa? Perjamuan kudus. Untuk memberikan kesan dan pengertian apa? Bahwa pengudusan itu berkali-kali. Ya, bahwa penebusan dosa itu berkali-kali. Dan penyucian itu berkali-kali dilakukan oleh Kristus. Benarkah demikian Bapak Ibu Saudara? Ya.
Karena itu disebutkan itu adalah perjamuan kudus. Jadi setiap kali orang mengikuti perjamuan kudus ini, dia menjadi kudus. Terus besoknya bagaimana? Jadi berdosa. Makan roti, minum anggur lagi, kudus lagi. Paling tidak penyakitnya sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, jangan mengecilkan makna daripada pengorbanan Kristus hanya sebatas hal-hal yang sifatnya jasmani. Saudara, tidak. Tapi kita lihat dulu, ya, di ayatnya yang ke-26 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Ya, sebetulnya yang benar adalah terjemahannya darah perjanjian baru. Ya, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukan bagi semua orang, tapi bagi banyak orang. For many. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus datang pada saat itu berbicara khusus kepada umat pilihannya, yaitu kepada bangsa Israel. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, belum ada penyataan Kristus bahwa melalui darahnya itu adalah bagi semua orang di dunia ini tanpa perbedaan. Tidak, tapi bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Makanya for many. Ya, Saudara. Nanti akan kita lihat bagaimana Injil kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Yesus mati bagi semua orang dan bagi semua dosa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini kita lihat jelas sekali, ya, bahwa Yesus mengaitkan kedatangannya melalui kelahirannya dan kematiannya pada saat itu disampaikan kepada murid-muridnya adalah berkaitan dengan nubuatan perjanjian lama. Ya, berkaitan dengan nubuatan perjanjian lama oleh para nabi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu, ya, tentu saja kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus berbicara secara khusus tentang darah perjanjian baru ini kepada siapa tadi? Kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Ya. Dan tentu kita sudah tahu bahwa orang Israel menolak, ya, rencana Tuhan untuk penyelamatan bagi mereka, sehingga darah Kristus yang tertumpah belum diaplikasikan sepenuhnya bagi mereka. Kenapa? Karena kegagalan mereka untuk menyambut Yesus sebagai Mesias. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ini adalah penyataan daripada Allah kepada rasul kita bangsa lain, yaitu Rasul Paulus. Dikatakan di 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23. Sudah, Bapak Ibu Saudara? Lihat di situ dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Loh, di mana diterima dari Tuhan? Paulus kan tidak mengenal Yesus secara jasmani, kan? Benar, saudara-saudara? Kalau Petrus, Yohanes, Yakobus jelas, karena tadi sudah berkumpul mereka, yang 12 murid, kan? Mereka langsung mendengar dari Tuhan Yesus yang masih hidup secara jasmani pada saat itu tentang perjamuan kudus. Tetapi sekarang Paulus mengatakan apa yang telah kuterima sendiri dari Tuhan. Kapan dia terima dan di mana? Sebab Bapak Ibu Saudara, sesudah Yesus naik ke surga, baru dia selamat. Dari mana dia terima, Bapak Ibu Saudara? Itulah wahyu rahasia yang diterima oleh Paulus dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga, yang tidak hidup secara jasmani lagi. Ya, ini adalah wahyu yang baru.
pemberitahuan yang baru, ya, yaitu manfaat yang baru dari kematian Kristus itu secara berbeda disampaikan melalui Paulus kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kita. Amin, saudara-saudara. Karena Paulus menerima wahyu langsung dari Tuhan Yesus. Dia tidak belajar daripada murid-murid yang lain pada waktu itu. Tidak. Tentang makna daripada kematian Kristus, rahasia salib itu Paulus menerimanya untuk disampaikan kepada bangsa lain dan yaitu kepada kita. Yaitu apa? Dikatakan, ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. In memoriam. Bapak Ibu Saudara, bukan untuk proses penebusan dosa lagi. Amin. Makan roti dan minum anggur bukan untuk proses bagaimana kita mengingat-ingat dosa-dosa kita, bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa kita mengharapkan supaya Tuhan Yesus memproses lagi dosa-dosa kita dengan pengampunan. Tidak. Ini adalah sebuah peringatan di mana kita diingatkan betapa Tuhan sangat mengasihi kita, sangat luar biasa, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita lagi. Amin. Amin. Kenapa tidak memperhitungkan pelanggaran kita? Karena semua itu diperhitungkan kepada Yesus. Dan sekarang dinyatakan kepada kita bahwa kita menerimanya dengan cuma-cuma sebagai kasih karunia. Apa yang saudara? Lalu dikatakan di ayat 24. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Menjadi peringatan, Bapak Ibu Saudara. Ini mengingatkan kita secara khusus di dalam tubuh Kristus ini, bahwa kita ini menjadi anggota tubuh Kristus. Kita ini dipersatukan di dalam pertemuan ibadah kita ini, bukan karena latar belakang apapun, saudara, secara lahiriah. Tidak. Kita boleh bersaudara, kita boleh berkeluarga, suami istri dengan anak, kita boleh berfamili. Tapi ketika saudara ingin mengingat kasih Kristus, tidak boleh mendasarkan di atas itu semua. Amin. Ya, pergaulan kita, persahabatan kita tidak boleh didasarkan karena pertemanan kita atas hal-hal bisnis yang lain. Tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Karena itu tidak akan kekal. Itu bisa berubah semuanya. Betul? Tapi kesatuan kita di dalam Kristus ini, Bapak Ibu Saudara, kesatuan kita di mana kita menerima tubuhnya, pengorbanannya, ya, di atas kayu salib dan darahnya yang dicurahkan itu, kesatuan kita di dalam kebenaran itu tidak bisa dipisahkan untuk selama-lamanya. Amin. Karena itu apapun persoalan di dunia ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus tidak ada yang bisa memisahkan. Baik maut, baik kuasa apapun, kuasa iblis atau apapun, saudaraku, yang ada di udara, di bumi dan di bawah bumi ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Yang penting kita mengerti hal itu. Amin. Ini dasar persatuan kita dan motivasi kita mengapa kita berkumpul memuliakan Tuhan. Dan ini pasti dipelihara secara stabil oleh Tuhan. Motivasi kita adalah motivasi kita bersyukur bersama-sama karena kita sudah satu di dalam tubuh Kristus yang tidak terpisahkan lagi. Amin, saudara. Iya. Suami istri boleh suatu saat akan berpisah walaupun sudah dipersatukan dalam Tuhan. Ya. Seperti kita mengingat juga akan Bapa kita yang kita kasihi, Bapak Evangelis Dales Kawinda, yang selalu setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari mimbar ini. Dia sudah tidak bersama-sama dengan kita secara jasmani, tapi apakah kita sudah putus hubungan dengan dia? Tidak. Amin. Karena kita di dalam roh satu. Amin. Kita di dalam tubuh Kristus satu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita
mengingat firman Tuhan yang disampaikan secara terus-menerus kepada jemaat. Tambah ingatan kita lebih segar lagi dan membuat motivasi kita makin kuat lagi bersatu di dalam tubuh Kristus ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, tujuannya apa? Kamu memberitakan kematian Tuhan. Bukan mendiamkan Bapak Ibu Saudara, bukan mengabaikan, ya. Tapi tujuannya adalah supaya kita semakin gencar memberitakan tentang kematian Kristus. Sampai kapan? Sampai kita merasa nyaman. Kalau udah nggak nyaman lagi, ya udah lupakan saja. Begitu? Tidak, saudara. Karena tugas ini bukan tergantung kepada kondisi alam. Tidak. Ini beyond, melebihi daripada hukum alam. Amin. Karena inilah mujizat yang terbesar. Orang saat ini masih ngejar-ngejar mujizat secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, sampai mereka kecewa kalau sakit penyakit mereka tidak sembuh. Itu keliru. Itu adalah pengharapan yang keliru. Siapa yang tidak suka sembuh? Amin. Kita semua suka sembuh. Rindu kita disembuhkan oleh Tuhan secara fisik. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan mengizinkan kita tidak mengalami kesembuhan, kecewa? Dan itu yang dialami oleh banyak orang yang tidak mengerti arti daripada kasih karunia Allah yang terbesar saat ini. Ya, Paulus mengatakan dia berdoa kepada Tuhan untuk mohon kesembuhan sampai 3 kali dia berdoa. Tapi Tuhan mengatakan, apa Tuhan menyembuhkan dia? Tidak. Apakah Tuhan sangat mengasihi dia? Sangat mengasihi dia. Mana buktinya? Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Hal yang lebih baik dan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan pernah kecewa dalam hidup ini. Amin. Rugi saudara dan saya kalau saudara dikuasai oleh kekecewaan karena faktor daripada alam lingkungan dan situasi-situasi di dunia ini yang tidak stabil, yang berubah-ubah. Masuklah saudara kepada kestabilan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang diperuntukkan untuk menikmati kasih karunia dan damai sejahteranya. Amin saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana orang saat ini bisa menemukan damai sejahtera Tuhan, saudaraku? Bagaimana caranya? Ya, memiliki segala fasilitas yang ada di dunia ini. Makanya banyak juga orang beragama Kristen terjebak. Bapak Ibu Saudara, banyak orang beragama Kristen yang terjebak karena apa? Karena dia ingin mengejar fasilitas yang sempurna dan dia melakukan korupsi dan akhirnya dia harus masuk bui, masuk penjara, bukan? Ya, saudara. Karena apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan di situ letak damai sejahteramu. Tidak. Damai sejahteramu terletak di pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai ketika saudara senang dan rindu bagaimana hal ini, berita ini disampaikan kepada seisi dunia ini. Amin. Itulah tujuan saudara datang bergereja. Tidak ada yang lain. Ya, lebih daripada itu, saudara bisa kecewa. Ya. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya tidak menginginkan apapun dalam hidup saya, kecuali saya diberikan kekuatan untuk memberitakan tentang kematian Kristus yang sudah mengampuni segala dosa. Dan karena saya tahu, ketika saya percaya berita itu, disitulah hidup saya menjadi berarti di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dan tidak menginginkan lebih daripada hal itu lagi, karena itu sudah sempurna. Ketika saudara dan saya menginginkan lebih daripada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, saudara jatuh ke dalam daging dan pasti kecewa. Ya, mari saudaraku kita bangun bersama. Ya, tekad kita, kerinduan kita untuk terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu, karena disitulah letak daripada rahasia Kristus, bahwa hal yang baru
yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Paulus itu sangat berbeda ketika Yesus bertemu dan berjumpa dengan murid-muridnya hidup dalam daging pada waktu itu. Amin. Sesuatu yang sangat berbeda. Berita Injil kasih karunia yang kita saat ini sedang beritakan secara gencar di mana-mana. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu Saudara melihat animo, ya, melihat daripada semangat Bapak Ibu Saudara ketika mengikuti setiap undangan kita untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan melalui Zoom kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat mempermudah kita di tempat yang berbeda, tetap kita bisa bersatu. Amin. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya sangat terberkati. Dan saya jujur saja Bapak Ibu Saudara, bukan hanya secara jasmani, ini kesaksian saya. Belum tentu semua orang mengalami hal yang sama. Tapi ini kesaksian saya pribadi. Sejak kita ya berkomitmen bangun ya sebelum jam 5 pagi, jam 4:30 kita sudah bangun untuk datang menyambut firman Tuhan. Sejak itu menjadi kebiasaan dalam hidup saya. Saya secara jasmani bertambah sehat. Saya sangat bersyukur untuk itu. Amin. Karena kalau kita tidak sehat secara fisik, ada juga gangguan untuk berkumpul kan? Tapi itu kesaksian saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini. Itu yang saya alami. Itu artinya apa? Tidak akan pernah rugi kalau saudara bangun pagi untuk datang bersujud dan berdoa bersama mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena di situ letak kekuatan kita. Bagi waktumu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau tidak bisa pun secara terus-menerus, ya lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan. Karena Paulus mengatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Amin. Kasih Kristus yang mengendalikan kita, bukan pikiran kita sendiri. Dan doa Paulus adalah bahwa dia ya berdoa supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita segala pengertian yang benar tentang bagaimana Allah telah menyediakan bagian yang terbaik bagi saudara dan saya. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus nanti, pasti enggak saudara? Pastikah saudara? Jangan lagi ada yang berkata, ya mudah-mudahan, ya kalau kita, ya mudah-mudahan, kok mudah-mudahan, semoga saudara ketinggalan. Udah kejauhan itu, udah kedaluarsa jawaban seperti itu dalam pengenalan akan Kristus. Kasih karunia-Nya saat ini mudah-mudahan. Apa yang mudah-mudahan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak memberikan yang mudah-mudahan, memberikan kepastian kepada saudara dan saya. Amin. Sebab dia pasti mati dan dia sudah pasti bangkit dan dia saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Amin. Maka berkatnya pun pasti kepada kita. Dan itu yang kita pelajari dan itu yang kita mengerti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita membaca bagian ayat firman Tuhan yang terakhir, yang menjadi pesan yang terus diulang-ulang ya, dan terus menjadi kebutuhan yang terbesar bagi kita semuanya adalah bagaimana kita bersama-sama memikirkan tentang kehendak Allah. Amin. Bukan kehendak kita. Apa kehendak Allah Bapak Ibu Saudara bagi kita semuanya ya, terutama orang yang sudah ditebusnya. Itulah dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Dan untuk ayat ini, firman Tuhan ini, kita harus sama-sama membacanya ya Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Disinilah letak daripada ukuran bagaimana saudara bertumbuh mengenal kasih Kristus atau tidak. Di mana? 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Bagian yang pertama saudara sudah dapat. Saya juga sudah mendapatkannya. Artinya itu kita sudah menjadi orang dalam. Amin. Kita bukan orang luar, kita orang dalam. Tahu saudara kan, kalau sudah menjadi orang dalam kan, ya berarti dia pewarisnya. Amin. Berarti dia memiliki segala sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang lain. Apa yang kita miliki di dalam Kristus, apa yang sudah dimenangkan oleh Kristus melalui kebangkitannya Bapak Ibu Saudara, itu adalah milik kita bersama dengan Dia. Amin.
kita adalah pewarisnya, pewaris surga. Ya, Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Kita pasti bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara dan saya harus yakin itu, amin. Kita bukan orang yang terbuang di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah harta yang sangat berharga milik Tuhan. Hidup kita tidak akan pernah sia-sia lagi, amin. Ya, Saudara, dan kita harus menghargai ini, mengapresiasi ini semuanya. Bagaimana? Yaitu menghargai kehendak Allah. Dua hal tadi. Supaya semua orang diselamatkan, kita berikan dukungan kita dalam pemberitaan itu. Amin. Amin. Yang kedua adalah agar kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran, kita bagi waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Hari ini di saat dimana kami secara bersama-sama khusus merenungkan bersama. Di dalam peribadahan kami ini Tuhan, kami merenungkan betapa luar biasa baiknya Tuhan kepada kami semua. Yang mana dulunya kami tidak layak. Bahkan kami adalah orang-orang yang layak dimurkai oleh Allah. Tapi sekarang kami adalah anak-anak di dalam belas kasihan Tuhan. Kami adalah anak-anak yang terkasih daripada Allah Bapa di surga. Karena di dalam Kristus Yesus kami telah menerima segala kasih karunia Allah. Kami telah dikuduskan dan disucikan. Dan kami ditempatkan menjadi tubuh Kristus yang sejati. Dan kami siap untuk mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya ini adalah merupakan kekuatan yang besar untuk melihat perubahan yang besar di dalam hidup kami. Bukan karena kami yang mengerjakannya, tapi karena Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Oleh belas kasihan Tuhan, melalui iman, melalui percaya kami kepada kuasa firman-Mu, maka kami akan mengetahui segala rencana Tuhan secara detail dalam hidup kami ini. Kami tidak hidup lagi berpikir secara misterius dan yang tidak jelas, tapi kami memiliki satu pengertian yang dituntun dan yang terbimbing oleh firman Tuhan semakin jelas bagi kami, semakin terang benderang bahwa rencana Tuhan itu memang sungguhlah luar biasa dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami mengenal Engkau Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan Engkau telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga memberkati hidup kami semuanya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung saja memimpin kita untuk masuk pada acara perjamuan Tuhan. Ya. Di mana kita secara bersama-sama dengan rela hati dan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menikmati makan roti dan minum anggur yang sudah disediakan sebagai lambang daripada tubuh Kristus dan darahnya yang dikorbankan bagi kita semuanya. Dan tentu saya meminta pertama-tama kepada kaum ibu yang sudah berlatih ya untuk menyanyikan satu pujian ya dengan judul Roti dan Anggur. Ya, saya persilakan kepada kaum ibu.